Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari kelas PKMI 6A, nomor induk mahasiswa 1908107030. Ini adalah alat peraga edukatif yang saya gunakan, yang telah saya buat untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, alat peraga edukatif ini saya beri nama Ruang Mufrodat. Nah, alat peraga edukatif ini digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab pada kelas 2, tepatnya materi mengenal benda-benda yang ada di ruangan kelas. Nah, untuk cara pembuatan alat peraga edukatif ini menggunakan bahan-bahan yang sangat mudah dijumpai, berupa bahan-bahan bekas yang ada di sekitar kita. Bahan-bahannya ada kardus, lalu juga kertas asturo, ada lem, ada kertas, ada gelas juga. Setelah alat dan bahan tersedia, lalu kardus tadi yang sudah disiapkan, potong bagian sisi depan dan sisi atasnya, sehingga menyisakan ruangan yang terbuka sisi atap dan depannya. Itu merupakan ruangan yang akan kita gunakan sebagai ruang kelas. Kemudian setelah dipotong, lalu lapisi ruangan tersebut dengan menggunakan kertas asturo. Siapkan gambar benda-benda yang ada di ruangan kelas. Kita dapat mencetaknya atau mengeprint melalui printer. Lalu siapkan pula mufrodat dari benda-benda tersebut. Kita dapat menulisnya pada kertas untuk ditempelkan pada gambar. Lalu siapkan 2 gelas atau cangkir yang berbeda warna untuk ditempelkan pada kedua sisi samping ruangan mufrodat. Gelas tersebut untuk tempat atau wadah gambar dan juga mufrodat. Nah, dengan begitu alat peraga edukatif ruang mufrodat dapat kita gunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Cara menggunakan alat peraga edukatif ini dalam pembelajaran yaitu dengan cara meletakkan alat peraga edukatif ini di depan kelas, seperti di tembok ataupun di papan tulis. Nah, nanti di sini ditempelkan atau digantungkan di depan kelas. Nah, cara penggunaannya itu jadi untuk materi mengenal benda-benda yang ada di sekitar ruang kelas ini, kita menggunakan teknik bermain. Jadi nanti siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari beberapa siswa. Itu akan diinstruksikan oleh guru untuk mengidentifikasi benda-benda apa saja yang ada di ruangan kelas. Nah, kemudian siswa mencatat benda-benda tersebut dan juga mengingat di mana lokasi benda tersebut. Nah, setelah diinstruksikan untuk mengidentifikasi benda-benda, selanjutnya siswa secara berkelompok mendiskusikan benda-benda tersebut, dan kemudian guru memanggil satu persatu perwakilan dari kelompoknya tadi yang sudah mengidentifikasi benda-benda yang ada di ruang kelas. Nah, kemudian siswa maju ke depan. Nah, lalu ditanya siswa, benda apa saja yang telah kamu identifikasi di ruangan ini. Nah, coba sebutkan satu saja. Nah, contohnya ada siswa yang maju ke depan, lalu siswa mengambil benda
yang telah diidentifikasinya yang ada di kelas. Nah, di sini ada 2 cangkir ya, 2 gelas. Ini isinya, gelas biru ini isinya tentang gambar benda-benda yang ada di ruangan kelas, dan ini mufrodatnya atau kosakata dalam bahasa Arabnya. Nah, contohnya sini siswa mengambil satu gambar. Nah, ini gambarnya papan tulis. Nah, papan tulis ini letaknya di mana? Letaknya di depan kelas. Kemudian siswa meletakkan papan tulis tersebut pada ruangan mufrodat ini. Anggap saja ini merupakan ruang kelas. Nah, setelah ditempel, kemudian siswa dibantu guru dan juga dibantu teman kelompoknya untuk mencari mufrodat atau kosakata benda tersebut dalam bahasa Arab pada gelas yang berwarna oranye. Nah, sini kita akan cari ya. Nah, karena tadi siswa dibantu oleh gurunya untuk mengetahui kosakata tersebut dalam bahasa Arab atau mufrodatnya, kemudian siswa mencari. Nah, kemudian ketemu sini. Ini kosakata dalam bahasa Arabnya, papan tulis. Kita letakkan di sini. Nah, mufrodat dari papan tulis yaitu saburotun. Kita ulang lagi, saburotun. Nah, begitu juga dengan yang benda-benda yang lainnya. Nanti secara bergantian setiap kelompok akan maju ke depan untuk mengambil benda yang ada di ruang kelas dan juga mencari mufrodatnya atau kosakata dalam bahasa Arabnya. Seperti itu. Itu dilakukan sampai seluruh gambar dalam kotak yang biru ini habis. Seperti itu. Setelah siswa menyelesaikan gambar-gambar yang ada di cangkir ini, semuanya sudah diletakkan di dalam ruang mufrodat ini. Setelah semuanya habis, kemudian guru mereview kembali, mengingat-ingat kembali, dan juga diikuti oleh siswa, sehingga siswa dapat mengingat dan juga memahami mufrodat benda-benda yang ada di kelas. Nah, selain itu juga alat peraga edukatif ini menjelaskan materi mengenai kata tunjuk, penggunaan kata tunjuk dalam bahasa Arab. Jadi jenis kata dalam bahasa Arab itu kan ada 2 ya. Ada jenis kata yang berakhiran tun, tak marbutoh, dan juga yang tidak berakhiran dengan tak marbutoh. Jadi kita gunakan kata tunjuk ininya yaitu hazihi. Oke, hazihi saburotun. Ini papan tulis. Nah, itu penggunaan kata tunjuk ini pada benda yang berakhiran tak marbutoh. Nah, kalau contohnya yang berakhiran selain tak marbutoh, itu ada kata mufrodatnya. Contohnya kitabun. Nah, kitabun kan berakhiran ba ya. Nah, berarti penggunaan kata tunjuk ininya bukan hazihi tapi haza. Seperti itu. Jadi haza itu untuk kata mufrodat yang berakhiran selain tak marbutoh, dan juga kalau yang berakhiran tak marbutoh, kata tunjuk ininya yaitu hazihi. Seperti itu. Kalau kitabun berarti kata tunjuknya haza. Contohnya ini, sini ada buku ya. Haza kitabun, ini buku. Nah, kalau papan tulis hazihi saburotun. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi penggunaan kata tunjuk ini, selanjutnya kita menggunakan kata tunjuk itu yang berakhiran selain tak marbutoh, itu zalika. Jadi contohnya zalika kitabun, itu buku. Atau kita tunjuknya di jauh ya, zalika kitabun, itu buku. Seperti itu.
Nah, kalau yang kata tunjuk itu tak marbutohnya, tilka saburotun, itu papan tulis. Mungkin itu konsep dari penggunaan kata tunjuk pada mufrodat. Jadi kita ulang lagi, penggunaan kata mufrodat ini untuk benda yang berakhiran selain tak marbutoh, yaitu haza. Penggunaan kata tunjuk ini untuk mufrodat yang berakhiran tak marbutoh, yaitu hazihi. Nah, sedangkan penggunaan kata tunjuk itu pada mufrodat yang berakhiran selain tak marbutoh, yaitu zalika. Kalau yang penggunaan kata tunjuk itu untuk mufrodat yang berakhiran tak marbutoh, yaitu tilka, seperti itu. Jadi haza, hazihi, lalu zalika, tilka, seperti itu. Mungkin itu penggunaan dari alat peraga edukatif ruang mufrodat ini.